Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang agama ya. Agama dan fungsi agama menurut perspektif Islam. Oke, kita mulai ya. Oke. Lalu, apa itu agama? Ada yang bilang bahwa agama itu adalah agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setelah saya menemukan riset dan membaca beberapa artikel, agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Jadi sudah paham ya? Ya, maksudnya adalah seperti ini ya. Agama itu ketika kita beragama, kita harus memiliki kepercayaan. Kepercayaan kepada siapa? Kepada Tuhan. Dan kepercayaan itu tidak boleh bersinggungan dengan namanya budaya. Budidaya hal yang dipandang baik, ya kan? Budaya memakai jilbab, budaya memakai aksesoris yang normatif, ya kan, tidak terbuka begitu. Itu namanya budaya. Dan harus mengikuti tatanan manusia atau tatanan dunia. Kalau hari ini ada teknologi baru, Islam juga harus memiliki teknologi baru. Harus menggunakan ya, supaya kita menjadi orang yang tidak ketinggalan. Seperti juga memakai jasa bank ya, itu juga mengikuti tatanan dunia. Itu nanti akan dibahas di topik selanjutnya ya. Sedangkan dalam bahasa Arab dan Al-Quran, agama berasal dari bahasa Arab yang mempunyai dua istilah, yaitu ad-din dan al-milah. Ad-din berarti syariat dan al-milah berarti orang yang melaksanakan ibadah agamanya. Yang dimaksud syariat itu adalah undang-undangnya, dan al-milah itu adalah perbuatannya atau orang yang mengerjakan perkara syariat. Paham ya? Kalau dilihat dari segi lugat atau bahasa, kata din itu masdar dari kata kerja dana yadinu. Menurut bahasa, kata din mempunyai bermacam-macam arti, yaitu cara atau adat, perhitungan, peraturan, hari kiamat, undang-undang, nasihat, taat atau patuh, agama, mengesahkan Tuhan, kemenangan, pembalasan, kekuasaan. Oke? Ya. Minimal ada 4 fungsi agama. Yang pertama, Islam berfungsi sebagai tuntunan bagi manusia agar memiliki akhlakul karimah atau perangai yang mulia dan terpuji. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'istu li'utammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Bukhari dalam Sahih Bukhari, kitab Adab, Baihaqi dalam kitab Subil Iman, dan Hakim. Makanya kita juga sering mendengar ya bahwa para mubalik atau para penceramah itu berkata, yang kedua kalinya salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan menjadi zaman terang benderang, yaitu adinul Islam. Itu artinya apa? Bahwa seseorang yang mengikuti sebuah agama, terutama agama Islam, mereka itu diajarkan sebuah pengetahuan yang dimana mereka dapat membedakan yang mana yang buruk, yang mana yang baik. Itu namanya adalah pendidikan. Oke ya teman-teman, kita lanjutkan.
Yang kedua, agama Islam itu berfungsi sebagai jalan untuk menggapai kemaslahatan, ketenangan, dan kedamaian, serta keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Tak satupun ajaran dari Islam, baik perintah maupun larangan, yang bertujuan untuk menciptakan kerusakan di muka bumi ini atau kesengsaraan di akhirat nanti. Naudzubillah min dzalik. Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tam'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Tentu dengan adanya ayat ini kita tahu ya bahwa agama itu, terutama agama Islam, itu diminta atau diharuskan para pengikutnya atau para milahnya, kata ya. Di awal tadi kita membahas tentang milah, orang yang mengikuti syariat itu harus gimana? Harus menciptakan ketenangan, kedamaian, kemaslahatan, dan keselamatan, ya kan? Terutama ini untuk saudara-saudariku Islam ya. Kita harus mengutamakan kemaslahatan ya, kemaslahatan bersama. Terutama kita di Indonesia ini, kita diharuskan untuk bagaimana untuk mencari hal yang terbaik untuk semuanya, untuk bersama, untuk kita Indonesia, ya kan? Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ya. Yang ketiga, Islam mengandung ajaran-ajaran yang moderat, seimbang dan lurus, atau ad-din al-qayyim. Islam menyeimbangkan antara urusan dunia dan akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsinu kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan kebahagiaanmu di dunia, dan berbuatlah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Jadi kita sebagai umat yang beragama, kita harus tahu, ya kan, sebagai makhluk yang moderat, tahu apa itu berhubungan dengan Allah, dengan agama ya, berhubungan dengan Allah dan berhubungan dengan sesama manusia, vertikal horizontal ya. Nah, kalau dalam agamanya disebut hablu minallah dan hablu minan nas, ditambah lagi satu hablu minal alamin. Jadi manusia itu ya harus seperti itu ya, tahu bagaimana dia harus menjadi abid, tahu bagaimana dia sebagai manusia yang sosial. Oke, baiklah, kita lanjut teman-teman ya. Yang keempat, agama mestinya berfungsi sebagai pemersatu umat yang berbeda-beda, baik dari segi keagamaan, suku, dan adat istiadat. Karena agama mengajarkan bagaimana berperilaku dan bersikap secara baik terhadap orang-orang yang berbeda-beda itu. Pemersatuan umat yang beragam ini telah dipraktikkan Nabi Muhammad SAW setelah memasuki kota Madinah tahun 622 Hijriah dengan membuat piagam Madinah.
Kalau ada yang bertanya kenapa harus ada ilmu teologi, jawabannya seperti ini teman-teman. Kita simak. Ilmu teologi memberikan manfaat membentuk hamba Tuhan menjadi seorang intelektual. Studi teologi membekali hamba Tuhan agar memiliki pemahaman firman Tuhan yang baik. Jadi kalau agama Kristen belajar agama Kristen dengan baik, kalau agama Islam belajar agama Islam dengan baik. Seperti itu. Kalau kita yakin ajaran kita yang paling murni, ajaran kita yang paling benar, kita kerjakan agama kita laksanakan agama yang telah kita anut sejak kecil. Begitu nanti akan adem hawanya, ya kan? Gak usah saling mengejek, gak usah saling membenci. Kita adalah Indonesia. Kita bentuk negara kita sebagai negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang tidak ada pertikaian di mana-mana. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.